Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang Allah muliakan jamaah rahimakumullah, wa mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat ini. Allah pertemukan kita. Semoga pertemuan ini merupakan salah satu bentuk Allah sayang dengan kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, masih tersisa sedikit dari buku kecil yang berjudul Minhajul Arifin, karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Pada halaqah kita sebelumnya, kita baru separuh memasuki tentang babud doa. Karena itu pada halaqah malam hari ini kita selesaikan, baru nanti masuk ke bab berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir juz nomor 60, ayat nomor 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhanmu, berdoalah kepadaku, pastilah akan ku kabulkan untukmu. Wasu'ila Abu Yazid al-Bustami an ismillahil a'zami faqal farriq qalbaka min ghairihi wad'uhu bi asma'ihi syi't. Abu Yazid al-Bustami ditanya tentang apa sebenarnya Ismul A'zam. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Ismul A'zam, nama teragung dari 99 Asma'ul Husna, dan itu dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berdoa menggunakan nama tersebut, maka pasti dikabulkan. Abu Yazid al-Bustami ditanya, apakah gerangan nama teragung, nama Allah yang disebut dengan Ismul A'zam? Maka beliau menjawab, ini bukan persoalan nama, tapi persoalan hatimu. Kata beliau, farriq qalbaka min ghairi, kosongkan hatimu, jangan sampai ada selain Allah. Lalu kemudian silahkan nikmati kamu dengan nama Allah yang manapun kamu berdoa, dikabulkan oleh Allah, tapi kosongkan dulu hatimu, jangan ada selain Allah. Jadi bukan persoalan nama agung Allah itu ini, semua nama Allah itu agung. Semua nama Allah itu agung, Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah menggunakan dengan menyebut nama-nama tersebut tanpa membeda-bedakan. Jadi persoalannya bukan namanya ini lebih agung dari yang itu, akan tetapi persoalan ada di hatimu. Hatimu masih menyimpan sesuatu selain Allah. Maka itulah yang menyebabkan engkau tidak diberikan Allah apa yang disebut dengan Ismul A'zam. Nama Allah yang kau sebut, nama Allah yang kau panggil, seperti hanya sekedar kau panggil seujung lidah, tapi hatimu penuh dengan selain Allah. Jadi kata Abu Yazid al-Bustami, farriq qalbaka min ghairihi wad'uhu bi asma'ihi syi'ta. Kosongkan hatimu dari selain Allah. Kalau udah betul-betul kosong dari selain Allah,
silahkan nikmati nama Allah Al-Husna yang manapun kau gunakan, maka itulah Ismul A'zam. Itulah Ismul A'zam. Peribahasa kita berobat, bukan obatnya paten kada, pian kada kau meninggalkan pemantang kan gitu. Pemantangnya tinggalkan. Bila pemantang ditinggalkan, kada boleh dimakan, jangan dimakan. Peribahasanya obat nang biasa gin. Kelihatan hasilnya. Tapi biar obat yang mahal sekalipun pemantang dia dimakan juga, maka kesembuhan tidak akan terasa. Itu analoginya seperti itu. Jadi bukan persoalan mana Ismul A'zamnya, tidak, tapi kosongkan hatimu dulu, selain Allah tuluskan. Tuluskan. Makanya firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kamu berfirman, berdoa panggillah aku. Tidak hanya sebatas lidahmu yang menyebut, tapi dalam hatimu pun juga tidak boleh ada yang lain. Wa qala Yahya ibnu Mu'adin utlub sahibal ismi. Sementara Yahya bin Mu'ad, beliau menjelaskan tentang Ismul A'zam, itu juga mirip-mirip dengan Abu Yazid Al-Bustami. Selama ini barangkali engkau menyebut namanya, tapi hanya namanya yang ada di hatimu, bukan pemilik nama. Kejarlah, tuntutlah pemilik nama saat kau sebut nama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yastajibu ad-du'a min qalbin lahin. Allah tidak akan memperkenankan doa dari hati yang lalai, hati yang kosong. Mulutnya beribu-ribu menyebut nama Allah, tapi ternyata hatinya tetap menyimpan selain Allah, atau sama sekali tidak sampai ke lubuk hati. Di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi orang yang membaca semua bacaan, terlebih kalau itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi, apakah doa, kemudian Al-Quran, surah Al-Fatihah, zikir, apapun bentuk bacaan, itu manusia terbagi kepada tiga. Manusia terbagi kepada tiga. Walaupun dalam Ihya Ulumuddin beliau lebih fokus kepada penerapan nilai-nilai surah Al-Fatihah bagi orang yang sholat. Tapi apa yang kita fahami dari konsep itu berlaku untuk semua apapun yang terucap, tidak hanya surah Al-Fatihah saja. Apa kata beliau? Orang yang membaca itu terbagi kepada tiga. Pertama, lidahnya bergerak tapi hatinya kosong. Lidahnya berucap tapi hatinya tidak terdapat apa yang dia ucap. Yang kedua, lidahnya berucap dan mengajarkan hatinya tentang apa yang diucapkan. Lidah berucap dan lidah mengajarkan hati dan pikirannya tentang apa yang diucap. Itu yang kedua. Yang ketiga, lidahnya hanyalah sebagai penyambung lidah, penerjemah dari apa yang sudah ada di dalam hati dan pikiran. Jadi lidahnya bukan mengajarkan hati, akan tetapi apa yang sudah ada di dalam hati diterjemahkan oleh lidah. Orang-orang yang dekat dengan Allah ketika dia membaca surah Al-Fatihah adalah orang-orang yang bukan lidahnya yang mengajarkan hatinya, tapi lidahnya menerjemahkan isi hati. Lalu beliau jabarkan sebagai contoh. Sebagai contoh kata beliau, ketika mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rubba itu menunjukkan semua adalah mutlak kuasanya Allah, pertolongannya Allah, dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kemudahan Allah. Sehingga orang beriman ketika mampu melakukan suatu kebaikan, dia selalu sadar karena Allah yang memberikan pertolongan, bukan dia yang hebat. Apalagi merasa imanku kuat, karena itu aku bisa melakukan
ketika seseorang sudah merasa imannya lebih kuat, dan dengan kekuatan iman yang dia miliki, lalu dia mampu melakukan, berarti dia sudah terdinding dari Allah oleh dirinya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Bahwa ketaatan apapun bentuknya ketika itu ada dalam diri kita, semata-mata Allah yang menolong. Dan ketika seseorang terhindar dari maksiat, bukan karena imannya yang dirasa dia lebih hebat, lebih berkualitas dari orang, akan tetapi semata-mata karena Allah yang melindungi. Karena Allah yang melindungi. Nah, ketika membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, udah merasa bahwa dia mampu membaca, mampu sholat, itu nikmat dari Allah. Lalu ada merasa diberi. Ketika sudah merasa diberi, lahirlah suasana hati ingin berterima kasih. Sehingga pada saat dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adalah ungkapan rasa hati yang sudah merasa diberi oleh Allah nikmat bisa sholat. Itu yang dimaksud dengan bahwa lidah itu menerjemahkan isi hati. Kalau yang kedua tadi kan hatinya kosong, diucap oleh lidah, lalu lidah menanamkan apa yang diucap ke dalam hati. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kalau dilanjutin, semata-mata rahmat Allah lah kita bisa sholat, semata-mata. Lalu kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum kita mengucap Ar-Rahman Ar-Rahim, perasaan kita sudah merasakan penuh kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terucaplah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sebelum kita mengucapkan, udah ada rasa takut, udah ada rasa kebesaran Allah. Dia Sang Maharaja, maka merasakan kebesaran, lalu disebut Sang Maharaja. Kemudian pada hari pembalasan Dia yang berkuasa, aku bukan siapa-siapa, maka adanya rasa takut. Jadi sebelum mengucapkan Maliki Yaumiddin, sudah ada rasa merasakan kebesaran keagungan Allah, plus ada rasa takut kepada Allah. Dan tidak ada tempat lari dari Allah kecuali dengan mendekati Allah. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali dengan mendekati Allah sebagai tempat satu-satunya berlindung. Iyyaka na'bud, pasrahkan sepenuhnya bahwa kita hamba. Tuluskan ibadahmu. Setelah kita tuluskan ibadah, lalu kita mengucap Iyyaka na'bud. Jadi Iyyaka na'bud itu adalah ungkapan hati. Kemudian wa iyyaka nasta'in, tunjukkan betapa fakirnya kita di hadapan Allah, betapa berhajatnya kita kepada Allah, sehingga karena sangat berhajat lantaran kita lemah itulah kita mengungkapkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan ya Allah. Sekian banyak, kata Imam Ghazali, hajat kita dalam hidup ini, sehingga kita hanya memohon kepada Allah. Tapi kita mesti harus bijak, apa hajat yang paling kita hajatkan dalam hidup ini melebihi semua hajat apapun? Ternyata hidayah. Makanya ihdina as-siratal mustaqim. Jadi saat kita mengucapkan ihdina, mohon kami petunjuk, kita sudah merasakan terlebih dahulu itulah yang paling kita hajatkan dalam hidup ini. Ihdina as-siratal mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bahasan dalam Ihya Ulumuddin, sehingga kita menikmati dengan bacaan kita. Intinya bahwa orang yang membaca apapun terbagi kepada tiga: mulutnya berucap, lidahnya bergerak, tapi hatinya kosong. Tidak ngerti dia apa yang dia ucap, tidak paham apa yang dia tuturkan, tapi dia harus mengucapkan karena bagi dia ini adalah bagian dari aturan sholat. Ya ucapkan aja, baca aja, padahal hatinya tidak memahami apa yang dia ucapkan. Nah, kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali kan, dia faham tentang apa yang dia ucapkan, tapi hatinya kosong, harus didekti oleh ucapan. Tadudi masuknya ke hati, diucap dulu baru masuk ke hati, itu yang kedua. Nah, adapun yang ketiga, sebelum terucap sudah ada di hati. Sedangkan apa yang diucap adalah terjemah apa yang ada dalam hati.
Kalau orang sudah sholatnya seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, maka tidak berlebihan. Sholat dengan membaca surah Al-Fatihah itulah yang disebutkan dalam hadis Al-Qudsi, inni qassamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi surah Al-Fatihah itu antaraku dengan hambaku menjadi dua bagian. Alhamdulillah, katakanlah mulai Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bagian Allah. Ar-Rahmanirrahim, bagian Allah. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, bagian Allah. Iyyaka na'bud, bagian Allah. Mulai wa iyyaka nasta'in, bagian makhluk, bagian hamba memohon. Ihdinas siratal mustaqim, bagian hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi seakan dia ketika membaca surah Fatihah itu terasa betul berdialog dengan Allah. Seakan-akan saat membaca Bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya, ya Allah ini bagianmu ya Allah. Ini bagianmu, hakmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian kita sebagai hamba kalau hak Allah masih kita rampas? Hak Allah masih kita rebut. Yang udah menjadi urusan Allah kita campuri. Bagaimana kita mendapatkan hak kita sebagai hamba? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut bab ini. Fa idza akhlasta, apabila engkau sudah buang apapun yang selain Allah dari hatimu, kau isi hanya Allah, silahkan nikmati, kau berdoa menyebut nama Allah manapun, bahasa kita jadi. Jadi yang membuat doa kita itu tidak kabul, kita tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam berdoa. Kita panggil dengan lidah kita Allah, tapi hati kita masih menyimpan selain Allah. Pikiran kita masih mengingat selain Allah. Bagaimana peribahasa obatnya ampuh amunang pemantangnya dilanggar juga. Apabila engkau mampu atau diberikan Allah kemampuan memurnikan doa sampai selevel itu, fa'abshir bi ihda thalathin, maka bergembiralah dengan satu di antara tiga. Yang pertama, imma an yu'ajjila laka ma sa'alt, bisa jadi Allah segerakan apa yang kau minta, kontan, dibayar kontan. Bisa jadi seperti itu. Atau wa imma an yaddakhira laka ma huwa a'dhamu min, bisa jadi juga Allah menyimpan untuk kamu sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kau minta. Dan itu juga bentuk dikabulkannya doa. Wa imma an yasrifa anka minal bala'i ma law sabbahu 'alaika la halakta, bisa jadi bentuk Allah mengabulkan itu, Allah palingkan dari engkau bala yang sekira menimpamu kau binasa. Kau binasa. Jadi untuk mendapatkan tiga surprise dalam berdoa, maka ikuti syarat ketentuan. Di antaranya, jangan hanya lidahmu yang memanggil, memohon dan menyebut, tapi hatimu kosongkan dari selain Allah. Penuhi hatimu hanya dengan Allah. Kemudian wad'u du'a mustajidin, la du'a musyirin. Berdoalah doa orang yang memang meminta pertolongan, bukan doa orang yang mengintervensi. Ini kita berdoa kan mengintervensi Allah. Model memaksa-maksa ini, ya Allah, mun kali ini kalau usahakan sekali harap benar. Berdoa itu doa orang yang sepenuh hati memohon pertolongan, bukan mengintervensinya. Beda tipis ya. Kapan perbedaan itu akan terlihat? Saat menerima hasil. Dan kebetulan hasil beda dengan yang diminta. Bila ternyata yang dikabulkan Allah tidak sama lawan pesanan, ada sedikit kecewa, berarti mengintervensi ngarannya. Tapi kalau tetap ridha dan tulus, berarti memang bujur-bujur memohon. Itu kelihatan apakah mengintervensi Allah atau memang betul-betul memohon dengan modal keyakinan Allah lebih tahu apa yang lebih kita hajatkan, melebihi dari kita sendiri terhadap diri kita. Mun saat kita memohon ngalih membedakan, dan ini mengintervensi kah atau memang meminta tolong, belum bisa kita membedakan.
Perbedaannya akan nampak ketika kelihatan hasil dari doa. Allah gantikan dengan yang lebih baik, tetap mengharasi seorang handaki, berarti mengintervensi. Atau Allah simpankan, tetap umpama hendak waih ini juga, berarti mengintervensi. Kayak apa bentuknya? Ya Allah, uluni berdoa lawasnya sudah ada tersirat dalam hati, lawasnya sudah berdoa, belum dia lagi, berarti itu mengintervensi sudah. Padahal kan Allah mengabulkan, bisa jadi dibayar kontan, bisa jadi disimpan untuk digantikan dengan yang lebih besar, atau bisa jadi dalam bentuk gantiannya bala yang lebih besar yang Allah palingkan. Riwayat lain kan bisa juga disimpankan buat menjadi amal soleh pada hari akhirat, karena doa itu sendiri adalah bagian dari amal soleh. Dikabulkan karena dikabulkan selama berdoa kepada Allah, selama memenuhi syarat ketentuan, itu menjadi nilai ibadah. Jadi kada rugi-ruginya berdoa. Maka kalau orang beriman sadar berdoa itu adalah bagian perintah Allah, sekalipun andai kata tidak terkabulkan, itu sudah merupakan memenuhi perintah, dan tidak ada rugi saat kita memenuhi perintah Allah. Kadang-kadang kacamata kita adalah betapa terbatasnya sudut pandang dan pengetahuan. Itu menjadi ukuran kita ya. Ukuran kita. Bila tidak sesuai berarti pada kabul. Padahal Masya Allah, andai kata Allah buka tabir, kita tidak hanya sekedar menerima, tapi kita bersyukur dibuka Allah tabir. Pama kita minta nang kada kita minta ni kada terwujud-wujud. Lalu Allah buka tabir. Ternyata semestinya musibah besar menimpa kita. Lalu karena kita berdoa nang itu, musibah nang lebih besar terhindar, maka pasti kita akan berubah pikiran. Terima kasih ya Allah. Andai kita pian kabulkan nang ini terjadi nih, maka yang terjadi ini lebih parah dari yang diminta. Andai kata dibuka tabir, tapi kalau dibuka tabir tidak ada lagi nilai ujian, selesai sudah, tidak ada nilai ujian. Disitulah salah satu ibadah hati berbaik sangka kepada Allah. Semakin kita berbaik sangka hati kita dalam kondisi ibadah kepada Allah. Jadi kita tidak dituntut beribadah secara fisik saja, lidah yang berzikir, tubuh yang rukuk dan sujud, berdiri tegak, tapi juga hati kita dituntut untuk beribadah kepada Allah setiap saat. Bagaimana ibadah hati? Allah berikan medianya. Diberi musibah, ibadah hatinya sabar. Diberi nikmat, ibadah hatinya syukur. Diberi tugas yang berat, ibadahnya tawakal. Ibadahnya tawakal. Dipertemukan dengan orang yang cukup banyak menyakiti kita, ibadahnya adalah melawan agar tidak ada dendam, memaafkan, mengikhlaskan. Itu ibadah-ibadah hati. Itu ibadah-ibadah hati yang telah Allah susun dengan berbagai macam momen dan peristiwa yang kita hadapi dalam hidup ini. Sebagaimana ibadahnya zahir, sampai waktu sholat, sampai waktu puasa. Ketemu dengan orang yang tak mampu, sedekah. Itu ibadah zahir dengan momen-momen yang memang setelah diatur oleh Allah. Ibadah batin pun sama, hati harus ibadah. Saat berdoa, mulut kita mengucap ibadah, hati kita jangan tidak beribadah. Hati kita masih menyimpan sesuatu yang lain. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilina. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu an. Qala Allah tabaraka wa taala, hadis kursi, Allah berfirman, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang membuat dia sibuk
mengingatku. Jadi karena mengingatku itu membuat dia kada sempat meminta. Kita kan kalau asik makan ya terus minum bisa ada keingatan, kada mau pang makan lalu minum sekalian. Atau begini, kita bepander. Bisa kada orang bepander saat yang bersamaan menarik napas. Bila asik bepander, behinak keluar kada masuk. Nah, saking sibuknya bepander, napas kada terhirup, kan peribahasa gitu. Barang siapa yang saking sibuknya dia berzikir kepadaku sampai kada keingatan meminta, maka pastilah akan kuberikan kepadanya lebih baik dari apa yang kuberikan kepada orang yang meminta. Orang yang meminta tapi tidak sibuk berzikir. Ulun beberapa hari ini ada saudara kita ya, mu'alaf Hawi Nofriano, orang Manyan, agama Yahudi, masuk Islam alhamdulillah. Cerita sindrom gara-gara dipaksa untuk mengimani sesuatu yang akal sehatnya menolak, sampai sindrom menangis dan ketawa pada saat bersamaan. Nah, sindrom itu ya. Jadinya cerita yang pada akhirnya memang resiko harus diterimanya. Tadi sore hendak ke rumah, cuman kebetulan ada kesibukan, akhirnya dipending. Udah beberapa kali ke rumah kita bepanderan karena sama-sama berasal dari suku Manyan. Jadinya belajar mengaji, ulun belajar melancari bahasa Manyan. Sama-sama orang Tam yang layak. Jadi salah satu hal yang lucu katanya, dongeng agama di luar Islam itu mengatakan begini: kalau kamu ingin menendang bola sejauh-jauh mungkin, tendanglah dengan kedua kakimu secara bersamaan. Dalam kitabnya seperti itu, ibaratnya dalam kitab sucinya. Kalau kamu ingin menendang bola dengan jarak yang jauh, maka tendanglah dengan kedua kakimu secara bersamaan. Tulisannya begitu, tapi ketika dilakukan, bukan bolanya yang terbang, orangnya tak jelapak. Coba pialer bola tuh tendang lon dua batis bersamaan. Tapi tulisan di kitab-kitab Yahudi, Kristen seperti itu, tapi dipaksa untuk mengimani. Itu yang membuat ulun sindrom ya. Sampai pandarnya masih terbata-bata, matanya masih kesana kemari, pada cerdasnya luar biasa orangnya, cerdasnya. Jadi Islam ini kata beliau agama fitrah memang. Agama fitrah yang tidak ditentang oleh hukum kosmik alam. Jadi semua kebingungan saya Pak Ustadz selama saya kafirnya, semua kebingungan ternyata saya mendapatkan jawabannya dalam Al-Quran. Dan uniknya udah bisa membaca Quran, walaupun panjang handapnya masih belum pas. Kemudian gaya baca Qurannya seperti baca Talmud. Jadi modern kayak orang mendengung, kayak bunyi lebah, persis seperti orang Yahudi. Akhirnya ya kita doakan mudah-mudahan istiqomah, karena beliau seorang mahasiswa di Unlam. Setelah orang tuanya tahu, akhirnya udah putus. Orang tuanya tidak mau lagi menafkahi, udah putus. Tapi dia tetap memilih untuk mempertahankan Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, beruntung kita lahir sebagai seorang muslim. Beruntung kita, dan itu nikmat dari Allah yang tiada tara. Wa qala Abul Husain Al-Warraq, Abul Husain Al-Warraq berkata, da'autullaha marratan fastajaba du'ai fanasitul hajata. Masya Allah. Kenapa kadang-kadang kita tuh berdoa sekali kada kelihatan hasil? Kenapa? Karena mun kabul ka ampi berdoa, kada ingat lagi, kada merasa lagi berhajat kepada Allah. Makanya Allah tentukan waktu yang menurut kita belum kabul-kabul, padahal Allah memberikan sesuatu yang lebih besar dari hajat itu. Apa? Merasa berhajat kepada Allah. Itu lebih besar daripada hajat yang kita kejar. Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan,
Kadang Allah itu memberi dengan cara tidak memberi. Memberi dengan cara tidak memberi. Seperti tadi kita mohon A, pada saat kita memohon kita merasa berhajat, belum kabul. Ketika kabul, kada lagi merasa hajat kepada Allah, ampih berdoa. Padahal merasakan betapa berhajatnya kepada Allah, perasaan itu adalah nikmat yang lebih besar daripada hajat yang kita minta. Makanya kata Abul Husain Al-Warraq, da'autullah marratan fastajaba du'ai fanassitu al-hajah. Aku berdoa kepada Allah satu kali langsung kabul, dikabulkan doaku. Gara-gara dikabulkan doaku, kada ingat lagi ku berdoa aja sih. Kada ingat lagi ku berhajat. Dalam Al-Quran itu banyak disebutkan. Wa idza massal insanu dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Apabila menimpa manusia satu kesulitan, da'a rabbahu, dia memohon berdoa kepada Rabbnya, qa'iman, da'a rabbahu ala jambihi aw qa'iman, berabah, berduduk. Falamma kasyafna anhu dhurra, tapi ketika kami angkat, ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Ya Allah, kada ingat lagi, nakanya kada pernah meminta. Jadi terkadang Allah memberi kita dengan cara tidak memberi apa yang kita minta, karena Allah ingin memberikan kepada kita apa yang lebih besar dari apa yang kita minta. Dalam Al-Quran kan kayak itu ada di 3 tempat itu. Bilanya ditiba musibah, Umar berdoa bilang halus hati, tapi ketika sudah kami selamatkan ke daratan, kan ada juga yang di lautan. Kami selamatkan ke daratan, nasiya makana yad'u min qabl. Dia melupakan siapa yang dia doakan, siapa yang dia minta. Kan ingat lagi lawan Allah, supaya tetap terus ingat kepada Allah, supaya tetap terus merasa berhajat kepada Allah. Karena hakikat seorang hamba adalah selalu merasa berhajat kepada Allah di setiap saat. Dan itulah hakikat hamba yang luar biasa nikmat dari Allah. Karena Allah ingin memberikan hal yang seperti itu, maka bisa jadi caranya hajat dunia kita dilambat-lambatkan oleh Allah. Bisa jadi Allah kadang memberi dengan cara tidak memberi, sebagaimana Allah kadang memberi dengan cara memberi. Maka pada saat kita memohon kepada Allah, kita merasa tidak diberi, sesungguhnya kita sudah diberi. Cuman karena mata hati kita buta, kita tidak sadar kalau sebenarnya kita sudah diberi. Apa gerang nang diberinya, udah kadang merasa berhajat dengan Allah, itu sudah pemberian Allah. Diberi kita untuk tetap terus berdoa, tetap terus beribadah. Karena watak manusia itu kalau sudah kabul ampih, bela ampih, dia akan semakin jauh dari Allah. Allah tak mau, maka dia olahkan terus gawian dakwah naga tujuan. Maka tidak akan pernah kita putus asa, tidak pernah kita merasa sia-sia berdakwah. Karena kalau kita berdakwah, nang didakwahi sudah insaf berataan, jadi orang soleh berataan, habis dong proyek dakwah kita. Tidak ada lagi. Padahal kan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Mun kada ada lagi yang diajak, napa lagi? Selesai dakwah. Maka tidak akan pernah kita merasa sia-sia. Ketika apalagi Nabi SAW itu dalam berdakwah, beliau memberikan standar tidak seidealisme kita. 10 hikung na mendengar kehendak kita, 10-10-nya na menerima. Itu terlalu ideal, dan itu yang membuat kita merasa sia-sia. Pada Nabi la'an yahdiyallahu bika rajulan, la'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minal humurin nu'um. Riwayat lain minad dunya wa ma fiha. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui sebab kamu, itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Targetnya tidak mesti harus banyak-banyak. Dari 100 umpama seikung, ya itu berarti sukses.
itu berarti sukses. Lagi pula dakwah bukan ngejar target, tapi dakwah adalah bagian perintah yang ketika perintah itu tetap lanjut, maka ini adalah sama dengan kontrak kerja tetap jalan. Bah jakanya nanganu pian ampihan dalawas pengajian kita di sini kedada lagi. Alim berataan sudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fahfadh haqqallahi azza wa jalla 'alaika fi du'a'i wa la tastaghil bihadzika fa innahu a'lamu bimaslahatik. Peliharalah hak Allah atasmu di dalam doa. Hak Allah atasmu dalam doa pelihara. Dan jangan kau sibukkan dengan maumu, karena dia lebih tahu dengan apa yang lebih maslahat buat kamu. Jadi kita tuh jangan mengarasi Allah Ta'ala, jangan mengarasi doa karena memang diperintahkan, meminta apa yang kita mau karena diberikan kesempatan. Persoalan kemudian Allah akan memberi apa yang kita mau atau sesuatu yang lain, karena Allah memang lebih tahu dari kita apa yang kita perlukan dan kita hajatkan. Memang Allah tidak selalu memberi apa yang kita mau. Allah tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan Dia lebih tahu apa yang lebih kita butuhkan. Jadi Allah tidak selalu memberi apa yang kita mau, karena bisa jadi apa yang kita mau sebenarnya merugikan kita. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tuh lebih tahu mana yang memudaratkan kita, mana yang lebih bermanfaat buat kita. Kemahatauannya tak terbatas, pengetahuan kita sangat terbatas, maka serahkan sepenuhnya dengan kemahatauannya dan tetap terus berdoa. Tapi doa memohon pertolongan, bukan doa mengintervensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Babus saumi, bab tentang puasa. Tadi bab tentang doa ya. Ini sedikit aja. Babus saumi, bab tentang puasa. Fa idza sumta, apabila engkau berpuasa, fanwi bisaumika, maka niatkan pertama kali dengan puasa itu. Kaffa, fanwi bisaumika kaffan anis syahwati, mengendalikan nafsu. Itu dulu niatkan. Puasaku ini mengendalikan nafsu. Jangan niatnya hendak berkurus. Itu dietnya nantinya. Kenapa? Fa inna shauma fana umuradin nafsi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah memfanakan maunya nafsu, membinasakan, menghancurkan maunya nafsu, mengalahkan maunya nafsu. Itulah sebenarnya kan nilai filosofi dari puasa tuh. Hendak makan tahan, hendak minum tahan, hendak hubungan suami istri tahan, dan semua adalah permintaan nafsu. Disuruh kita puasa, maka berarti saat kita berpuasa, niatkan pertama kali adalah mengendalikan nafsu, bukan mengendalikan lapar, bukan mengendalikan haus. Orang kada puasa kan bisa aja lapar, orang kada puasa bisa saja haus. Mengendalikan nafsunya. Wa fihi safa'ul qalbi, di dalam puasa itulah hati akan menjadi jernih. Wa dhamaratul jawarihi, dan al-jawarih, anggota tubuh yang menjadi alat untuk bersikap, berperilaku, berbuat, itu akan menjadi kurus. Maksud kurus itu artinya dia mudah dikendalikan. Wa tanbihu 'alal ihsani ilal fuqara, dan mengingatkan kita untuk tetap selalu berbuat baik kepada orang-orang fakir. Wal iltija'u ilallah, demikian juga di dalam puasa terdapat pesan agar kita selalu bersandar kepada Allah. Wa syukru ala ma tafaddala bihi minan ni'am, dan agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Wa takhfiful hisab, dan puasa akan meringankan hisab kelak pada hari kiamat. Oke Pak, maksud meringankan hisab, pian masuk ke supermarket, banyak nang pian buat di keranjang, bayarnya banyak ada. Banyak baik munnya kada pian buat dalam keranjang pian, lewat kada bebayar pian. Karena setiap nikmat akan dipertanyakan.
Setidaknya pada saat kita puasa mengurangi makan. Nang andai kata berpuasa kita makan. Dan itu nikmat. Tsumma la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Nah, teringat suatu malam Nabi SAW keluar rumah, ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar. Jar Nabi, ma akhrajakum fi hadhihi sa'ah. Abu Bakar, Umar, jam nangka ini kok masih di luar rumah? Ada apa? Apa kata kedua sahabat mulia tersebut? Akhrajanal ju' ya Rasulullah. Akhrajanal ju', kami keluar karena kami lapar ya Rasulullah. Ternyata apa kata? Fawalladzi nafsi biyadi laqad akhrajani alladzi akhrajakuma. Sama, udah lapar juga. Kita zaman masih banyak nasi goreng, ada duitnya juga orang mau jual. Maka Rasul pun mengajak ke rumah sahabat yang bernama Abul Haitham. Sesampai di rumah Abul Haitham ini pandai membaca raut wajah orang yang lapar. Tanpa diepek, tanpa disinggung, wah, langsung dia siapin makanan. Dihidangkanlah Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar pun akhirnya makan. Sepatah kata pun tidak keluar kecuali setelah selesai. Yang andai kata itu diucapkan sebelum makan karena termakan. Apa kata Nabi? Demi Allah yang jiwa dan ragaku ada dalam genggamannya, kita keluar rumah dalam keadaan lapar, dan alhamdulillah kita sekarang sudah kenyang. Demi Allah, bahkan sesuap yang kita masukkan ke dalam perut pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangannya sebelum makan bisa kada tertabuk ya. Makanya pesan moralnya dari orang tua bahari mun kita hendak menasihati anak atau apalagi sarik, jangan wayahnya makan. Kasiannya kada merasakan nikmat makan di mamai. Tuntung akan dulu makannya. Kadang-kadang kita kada sabar hendak memamai. Bahasanya kan sebenarnya kan nasihat lah. Kada sabar, titikaan banyu matanya kita pandai rasa karas nasi nang dimakan. Kasian nya. Tuntung akan dulu makan. Sudah tuntung para ki nak duduk sini. Baru. Jadi sudah merasa nyaman makan, kita nasihatin insyaallah. Karena nang ditaguknya sangkal sakit hati. Wa minnatullah fi taufiqika li sami a'dhamu min an taquma bi syukriha. Anugerah Allah dalam bentuk memberikan engkau pertolongan mampu berpuasa itu lebih besar dari engkau mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat Allah dalam bentuk memberikan pertolongan kamu berpuasa itu lebih besar dari engkau berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut. Bahkan lebih besar dari puasa. Wa min shaumika alla tatluba. Dan dari puasamu janganlah engkau meminta ewadan ganti. Jadi kita tuh jangan lawan Allah tuh nang kaya apa jadi kita barter lah. Ulun puasa nah ya Allah nah. Gawi itu perintah Allah. Percayakan Allah adalah pembalas yang terbaik. Ketika kita sepertinya mendekti harus ini harus itu, maka aku begini begitu ya Allah, berarti ada semacam ketidakpercayaan dan keraguan. Makanya bernazar di dalam Islam itu boleh, tapi dengan catatan tidak semacam bertransaksi. Mun unda sehat, unda bersedekah. Umar bin Khattab marah, itu tanda orang pelit. Bersedekah aja, insya Allah Allah beri sehat. Ini kadang mun unda sehat dan hendak bersedekah, berarti mun kada sehat belum tentu bersedekah. Itu tanda orang tu pelit. Berbuat baik harus ada ganti. Seakan Allah kada mengganti kalau kada disambat. Seakan Allah kada mengganti kalau kada disambat. Padahal Allah itu sebaik-baik pembalas. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu jadi balas 10 kebaikan. Tapi kalau keburukan, man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang datang membawa satu keburukan, keadilan Allah hanya membalaskan satu keburukan balasan saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sebelum ulun menutup kajian pada malam hari ini, ada hajat saudara kita yang ulun berjanji untuk menyampaikan.
ada seorang penuntut ilmu, beliau namanya Muhammad Aditya. Orang tuanya single parent perempuan, dan ulun kada menakuni apakah cerai atau sudah meninggal dunia. Yang jelas dia hanya umpat mamanya aja. Impian terbesarnya adalah bisa belajar nuntut ilmu di Mesir. Kali pertama datang ke rumah kurang lebih setengah tahun yang lalu. Nah, jadi ulun berikan gambaran. Kalau pengen kuliah, kita tidak cukup hanya sekedar biaya, tapi ada prosedur, ikut tes untuk masuk karantina di Pusiba, karena sistem sekarang sudah tidak seperti dulu zaman ulun kuliah. Cerita sambil menangis ke rumah. Dan itu setelah Allah yang mengatur beberapa kali pengajian, kebetulannya hadir di masjid, karena memang orangnya ke masjid, keliling masjid lah. Jadi datang ke rumah mencari alamat, malam-malam akhirnya dapat cerita panjang lebar. Jadi jar ulun pian hendak serius, umum serius, apa popang kurangnya ulun ini serius. Ini ada informasi pembukaan seleksi, ikuti, ada biayanya, ulun bayari seadanya. 4 karantina setengah bulan. Cuma qadarullah, ternyata waktu seleksi Allah belum memberikan sesuai dengan apa yang inginkan, tapi tentu dengan rencana lain. Akhirnya melalui jalur seleksi langsung kuliah. Ternyata belum jodoh, tapi tidak menyurutkan semangatnya. Sampai pada akhirnya ulun siap masuk ke ma'hadnya. Kalau ma'had itu kan menyelesaikan 1 atau sampai 3 tahun baru bisa masuk kuliah, tetap di garasinya. Melihat semangat yang luar biasa, maka ulun coba berikan saran. Ternyata ketemu dengan sebuah yayasan di Jakarta, juga senior ulun ternyata dulu waktu di Mesir membuka yayasan penyaluran. Kan ada penyalur tenaga kerja, biasanya ini menyalurkan orang-orang yang ingin masuk ke ma'had di Al-Azhar. Jadi persiapan masuk kuliah itu namanya ma'had, setingkat dengan SMA. Yang masuk ke ma'had itu ada yang sudah S1 di Indonesia, ada yang memang lulusan SMP atau SMA, karena ingin sebagai batu pijakan masuk ke kuliah. Dengan risiko ikam lawas di situ. Ternyata bagi ulun tidak masalah risiko. Akhirnya melihat semangat yang seperti itu, ulun ini sebenarnya bukan orang kaya, tapi kemampuan ulun hanya menyampaikan kepada kaum muslimin yang barangkali ya, hal seperti ini kalau dikerubuti kan ringan. Jadi ulun sampaikan insyaallah. Mudah-mudahan ada yang berinvestasi untuk akhirat, berharap ikam sekolah, masuk ma'had, sukses, pulang berdakwah, mengabdi di masyarakat. Jadi setiap bulan ada keberangkatan, tapi keberangkatan yang tercepat itu bulan Desember, itu tercepat. Tapi 2022 tetap ada keberangkatan. Dan biaya yang diperlukan dari prosedur berangkat sampai asrama di sana totalnya 24 juta. Tapi 24 juta itu 5 juta dibayar 1 bulan sebelum berangkat karena proses visa dan sebagainya. Kemudian 19 jutanya itu pada saat pengen berangkat karena menyangkut masalah tiket, kemudian juga visa dan tempat tinggal di sana. Jadi ulun sampaikan insyaallah lawan jamaah. Terus bagaimana kalau jamaah istilahnya ya mau menitip ala kadarnya, ya kan mau dikerubuti, angka itu sedikit sebenarnya kalau kita kerubuti sama-sama. Otomatis ya bisa menghubungi ulun lah istilahnya. Menghubungi ulun. Kalau pengen dipertemukan dengan orangnya, ulun bawa. Jadi sampai nekatnya kemanapun didatanginya. Ulun termasuk karena dulu sekolah pun juga nasib seperti itu. Uluran tangan. Dari S1 sampai masuk S2 sepenuhnya adalah uluran tangan orang-orang yang sampai hari ini tidak pernah ulun kenal. Karena biaya itu disalurkan di sebuah yayasan sosial namanya Baitul Zakat Al-Kuwait. Jadi ada orang-orang muhsin. Kalau kita waih ini di sini kan kayak dompet duafa gitu kan. Itu kan donatornya kemudian dari yayasan menyalurkan. Yang menerima tidak pernah tahu siapa sumber dana. Sepanjang ulun sekolah merasa demikian, makanya rasa tersentuh hati ulun, setidaknya ulun menyampaikan dengan jamaah ulun. Mudah-mudahan ya kita tidak mensia-siakan
segala bentuk kebaikan yang Allah perlihatkan di depan mata kita. Jadi sekedar mengabulkan permintaannya, minta tolong sampaikan kepada jamaah. Visa emang paspor sudah bikin, kemarin ada rezeki lebih, julunah olah paspor ikan sana. Artinya menunjukkan keseriusan tadi. Alhamdulillah paspor sudah punya, tinggal ya tadi beberapa hal yang belum terpenuhi. Nah mungkin ini sekedar informasi ya, informasi buat kita seberataan. Mudah-mudahan kita selalu fastabiqul khairat. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.